sangat banyak sekali yang menumpang atau ilegal di tiangnya PLN. Jadi waktu anggota kita, tim kita, waktu ada maintenance, ini yang bikin bahaya. Dan yang kedua, kabel-kabel DW ini, kalau lepas menurun, ini ada selingnya. Ini nanti kalau kayak ini kendaraan lewat, itu nanti kena. Oh, nanti kena. Nah, ya, ini contohnya kayak TV kabel. Ini kan udah turun nih. Iya. Nah, ini lebih bahaya. Takutnya itu kendaraan lewat kena. TV kabel adalah jaringan sistem penyiaran acara televisi melalui kabel optik yang masih eksis hingga saat ini. Meskipun telah ada sistem penyiaran digital yang sudah digenjot oleh pemerintah sejak beberapa waktu lalu, termasuk di kota Tanjung Pinang, Kepulauan Riau, eksistensi TV kabel masih jelas terlihat. Namun siapa sangka keberadaan TV kabel itu justru menyimpan sisi gelapnya tersendiri. Misalnya saja, merusak estetika kota dengan kabel-kabel yang semrawut dan menempel ilegal di tiang milik perusahaan listrik negara. Dari penelusuran tim Yunus Reportase, kami menemukan sejumlah fakta tersebut di sejumlah titik. Satu di antaranya ialah di daerah Sungai Jang, Kota Tanjung Pinang. Ditemani tim PLN Icon Plus, kami menemukan satu tiang listrik milik PLN yang ditumpangi oleh banyaknya TV kabel secara ilegal. Alhasil, tumpukan kabel ilegal itu dapat mengganggu dan membahayakan petugas PLN maupun masyarakat sekitar. Saat ini kami berada di daerah Sungai Jang, lokasi di mana dianggap sebagai tempat paling banyak kabel semrawut ya Bang ya? Sejauh ini daerah sini sangat banyak sekali yang menumpang atau ilegal di tiangnya PLN. Menumpang atau ilegal? Ya. Ini menyebutnya menumpang nih ya? Ya, kalau kita menyebutnya menumpang. Menumpang, tapi ilegal? Tapi ilegal. Menumpang tanpa izin begitu? Menumpang tanpa izin. Oke, baik. Nah ini tadi bagaimana Bang cara kita mengetahui mana yang ilegal, mana yang kabel PLN itu bagaimana Bang? Sebenarnya sangat gampang untuk mengidentifikasi yang mana pada semua asetnya PLN itu terdapat seperti kabel fiber optik atau FOC-nya, ada label, kemudian pada ODP terdapat label juga, label PLN, kemudian kita ada bisa identifikasi juga ada kodenya. Ada kodenya? Ya, seperti itu. Oke. Nah, adapun SOP-nya untuk kabel FOC itu biasanya di bawah kabel TR-nya PLN. Oke, baik. Nah, seperti ini kita tidak sesuai dengan SOP. Karena kan ini sudah banyak kabel ISP lain atau TV kabel lain yang sudah menumpang, sehingga kita tidak bisa menempatkan aset kita sesuai SOP yang ada. Oke, baik. Ini ada berapa? 6 ya tadi jumlahnya? Kalau sejauh ini TV kabel ada 3, ISP lain ada banyak sih. Ada banyak ya? Ya. Ada banyak yang terlihat. Oke, baik. Ini dampaknya terhadap operasional PLN ataupun juga dari PLN Icon Plus sendiri bagaimana Bang? Oke, dampaknya yang pertama itu ketika terjadi maintenance di ketenaga listrik kan, itu tim teknisnya dari PLN itu agak susah untuk maintenance seperti ini. Kita mau naik untuk perbaikan kabel TM, itu tangga kita tidak bisa mencapai mencapai di tiang. Oke, baik. Itu. Nah, yang kedua itu ketika akan melakukan maintenance untuk TV kabel itu ada amplifier, itu kan ada arus listrik ya. Oke, baik. Terus ketika itu bocor, ntar kalau kita awalnya nggak mengecek ada kebocoran arus, itu akan membahayakan dari tim teknis kita. Bak kucing-kucingan, tim PLN Icon Plus sebenarnya telah menyegel kabel tersebut dan memberikan surat peringatan ke pemiliknya. Namun, hal itu tidak diindahkan oleh mereka. Bahkan,
segel dari PLN pun dibuka secara sepihak. Padahal idealnya kabel itu berada di tiangnya sendiri agar tidak mengganggu pasokan listrik untuk masyarakat. Ya saudara, saat ini saya sudah bersama dengan Bang Heru, field support dan juga pengawas K3 dari PLN Icon Plus Batam Kepri ya Bang ya? Oke, baik. Nah Bang Heru ini nantinya akan menunjukkan kepada kita perbedaan dari kabel PLN dan juga kabel TV kabel dan juga apa namanya itu? ISP. ISP ya, Iya. yang dari PLN Icon Plus ya? Yang bukan dari PLN Icon Plus. Yang bukan dari PLN Icon Plus. Betul. Oke, boleh. Boleh mungkin langsung ditunjukkan Bang? Boleh. Oke Bang, silakan. Siap. Hati-hati Bang. Oke Bang, Heru, apa yang perlu dijelaskan Bang dari semrawutnya kabel yang ada di atasnya Bang? Penyusunan kabel, Bang. Oke. Ini semua kabel udah semrawut, bingung kita mau naruh kabel kita. Oke. Secara SOP, kabel kita ini harusnya dibawa kabel TR PLN. Oke. Nah, contohnya ini kabel kita. Kabel kita ini udah ada label namanya PLN Icon Plus. Ini contohnya. Ya kan? Dan yang kedua, box kita. Box kita di sini tertera ada label logo PLN. Nah, itu aja. Kayak sebenarnya ini kan bahwa ini bukan nih. Nah, jadi untuk mengetahui mana sih yang punya PLN yang itu, ini ada logonya. Oke, baik. Nah, kalau untuk posisi kabel kayak gini nih bahaya atau bagaimana Bang? Bahaya. Bisa dijelaskan Bang bagaimana? Bahayanya waktu di saat PLN ada maintenance, ini semrawut terkadang kayak box ini ada arusan listrik. Oke. Makanya tadi kita pakai test pen, ada induksi apa tidak. Oke. Nah, ini waktu anggota kita, tim kita, waktu ada maintenance, ini yang bikin bahaya. Dan yang Oke. kedua, kabel-kabel DW ini, kalau lepas menurun, ini ada selingnya. Ini nanti Oke. kalau kayak ini kendaraan lewat, itu nanti kena. Oh, nanti kena. Nah, ya, ini contohnya kayak TV kabel. Ini kan udah turun nih. Ya. Nah, ini lebih bahaya. Takutnya itu kendaraan lewat kena. Oke, ini ada berapa yang terpasang selain dari PLN Bang? Ini 1, 2, kurang lebih ada 6. 6 ya? Iya. Oke, baik. Hal yang sama juga diungkapkan oleh PLN Tanjung Pinang, bahwa yang berhak memanfaatkan tiang milik PLN hanya PLN Icon Plus selaku subholding. Di luar daripada itu bisa dikatakan ilegal. Pemanfaatan aset PLN untuk saat ini memang PLN sudah meregistrasi lah ke subholding kita, anak perusahaan PLN yaitu Icon Plus, untuk pengelolaan aset PLN. Jadi ROW tiang listrik PLN itu memang kami serahkan ke anak perusahaan kita, subholding kita, yaitu untuk mengelola. Nah, tidak dipungkiri memang kita lihat ada berapa lah di Tanjung Pinang itu yang tipe kabel yang nempel lah, yang ke tiang kita, dan itu sebenarnya sudah kita infokan juga ke pihak TV kabel lah, tapi mungkin nanti secara teknisnya mungkin nanti minta tolong Mas Imam yang jelasin, karena yang di lapangan. Tak hanya itu, untuk meminimalisir penempelan ilegal itu, tim PLN Icon Plus harus melakukan patroli rutin di sejumlah titik. Namun, bila masyarakat menemukan hal tersebut, dapat melaporkannya ke PLN atau PLN Icon Plus. Mereka berharap para pelaku usaha TV kabel dapat membangun utilitasnya sendiri agar tidak mengganggu kepentingan masyarakat. Kita sudah coba rapikan dan juga segel sebagai bentuk dari preventive maintenance kita untuk estetika, untuk K3. Nah, tapi ada beberapa yang belum mengindahkan hal tersebut, malah stikernya dicopot. Iya. Terus juga ketika kita patroli, kita SWA,
pas kita pergi dari situ dipasang lagi. Jadi harapannya kesadaran diri untuk ini kebutuhan bukan kepentingan satu entitas, dua entitas, tapi kepentingan masyarakat banyak gitu. Kepentingan masyarakat banyak biar masyarakat itu terlayani dengan listrik yang handal, nggak mati-mati. Terus juga tadi PLN Icon Plus selain menunjang ketenaga listrikannya PLN untuk monitoring SCADA segala macam kan kita gunakan juga untuk mempercepat transformasi digital. Nah itu juga biar jalan. Jadi harapannya awareness itu ditingkatkan dari teman-teman TV kabel maupun ISP yang menumpang di PLN agar segera menurunkan utilitasnya dari tiang PLN dan membangun utilitas sendiri yang tidak membahayakan, yang bagus untuk estetika dan bagus untuk K3-nya. Cukup nakal sekali ya. Lantas bagaimanakah dampaknya terhadap daerah? Adakah kontribusi mereka untuk pemasukan daerah? Kami mencoba mengkonfirmasi Kepala Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah Kota Tanjung Pinang, Said Alfi. Dan benar saja, juga melalui program YouTube Ulasan TV, ia memastikan para pelaku usaha TV kabel itu hanya dikenakan pajak yang sejatinya adalah milik pemerintah pusat. Sedangkan untuk di daerah tidak ada regulasi yang pasti yang mengikat para pelaku usaha TV kabel untuk memberikan retribusi. Jadi khusus untuk TV kabel itu memang tidak ada termuat di dalam undang-undang. Karena sejauh ini TV kabel itu masuk kepada objek pajak PPN. Pajak PPN lebih kepada objek PPN. Nah, jadi untuk itu terhadap pajak daerah memang sampai saat ini belum dapat kami lakukan pemungutan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, tentunya kalau secara pengelolaan dalam rangka meningkatkan PAD, kalau kami tentunya pengennya ada pungutan terhadap TV kabel ini. Nah, namun kembali lagi kami sampaikan tentunya berdasarkan dasar hukum lah kita untuk menjalankan atau melakukan pemungutan kepada TV kabel ini. Kendati demikian, Said Alfi berjanji permasalahan itu akan menjadi fokus pemerintah Kota Tanjung Pinang ke depannya. Pemerintah Kota Tanjung Pinang dan sejumlah stakeholder terkait akan membahas peluang retribusi itu untuk segera diterapkan. Nah, ini tentunya nanti akan kami diskusikan dengan beberapa OPD terkait. Yang berkaitan dengan retribusi, ya, artinya retribusi itu tentunya pemerintah daerah yang menyiapkan sarana prasarananya. Contoh tadi kalau selama ini pelaku usaha TV kabel menempel pada tiang PLN, artinya pelaku TV kabel tidak mempunyai tiang sendiri. Ini tentunya akan menjadi fokus kami nanti dengan beberapa OPD terkait untuk menyiapkan sarana prasarana ini. Baik, berarti tiang maupun kabel ini tentunya menjadi disiapkan oleh pemerintah daerah dan untuk disewakan kepada pelaku TV kabel. Nah, inilah yang akan menjadi retribusi nantinya, menjadi retribusi penggunaan aset daerah. Nah, jadi itulah yang akan kami coba nanti berdiskusi melalui beberapa OPD dengan pimpinan daerah. Tentunya harapan kita dengan adanya fasilitas ini menjadi untuk menambah estetika keindahan tata kota, itu yang kita harapkan.
Di tempat yang sama, Koordinator Bidang Isi Penyiaran Komisi Penyiaran Indonesia Daerah Provinsi Kepulauan Riau, Muhammad Rofiq, mengaku kenakalan para pelaku usaha TV kabel itu bukan merupakan tugas mereka. KPID hanya fokus kepada isi siaran saja, sedangkan untuk teknis penyiarannya kemungkinan berada di pemerintah daerah karena izinnya keluar dari Kementerian Kominfo. Dari sisi stakeholdernya, salah satunya tentu pengawasannya ada siapa yang mengeluarkan izin. Nah, salah satunya adalah siapa yang mengeluarkan izin. Dan yang mengeluarkan izin adalah Kementerian Kominfo. Kementerian Kominfo kalau cascading atau breakdown pemerintahan ke pemerintah daerah, ke pemerintah daerah terkait. Karena pemerintah provinsi kan juga perwakilan pusat yang di daerah. Gitu. Kalau saya sebagai pribadi begitu, karena kami ini hanya mengawasi isi siaran, gitu kan. Kalau terkait dengan pengawasan tadi yang teknis tadi, kalau dari logika kita itu ya siapa yang mengeluarkan izin kan, larinya kan pengawasan itu, begitu. Ia pun menghimbau agar antara lembaga penyiaran dan PLN dapat bekerja sama perihal kabel tersebut. Terlebih, hal itu merusak estetika kota Tanjung Pinang. Waduh, sudahlah tidak memiliki retribusi untuk daerah, menempel ilegal pula di tiang PLN. Hal tersebut juga menuai kecaman dari anggota DPRD Tanjung Pinang, Momon Faulanda. Menurutnya, permasalahan itu harus segera diselesaikan. Terlebih untuk kabel-kabel yang semrawut di tengah-tengah masyarakat. Untuk melakukan perapian kabel ya? Iya. Tapi di lapangan masih. Ya, mudah-mudahan. Nah, kalau memang provinsi dan pemerintah kota bekerja sama untuk melakukan perapian, ya kami sangat mendukung sekali lah. Kita sangat berharap agar kabel-kabel ini dirapikan lah. Oke, ya kan? Baik. Izin Bang, ini kan bisa dibilang laporan lah ya dari masyarakat gitu. Nanti ada nggak yang tindak lanjut dari DPRD untuk mungkin menyampaikan ke kota atau bagaimana? Ya, kita lihat perkembangan lah. Kalau memang ada pengaduan dari masyarakat atau memang dari kawan-kawan berkeinginan untuk sepakat memanggil pemerintah Kota Pinang, ya mungkin akan ditindaklanjuti lah saya pikir. Oke, baik. Di sisi lain, PJ Wali Kota Tanjung Pinang Hasan juga membenarkan kondisi yang ada saat ini. Kabel-kabel masih semrawut dan daerah belum bisa menarik retribusi atas hal tersebut. Namun ia menegaskan pihaknya akan merancang peraturan daerah maupun perwako untuk hal tersebut. Minimal penggunaan bahu jalan yang dapat dimanfaatkan untuk tiang para TV kabel. Ada perdanya yang mengatur nggak sih, Pak? Kalau perdanya Belum ada. kita coba bikin rancangan terkait pemanfaatan bahu jalan. Oke. Ini yang kita lagi susun. Kita susun draftnya, sudah ikut kita nanti coba konsultasikan ke provinsi sama kan kalau perdanya sampai ke Kemendagri. Tapi minimal kita ada aturan dulu perwakil kan tetap rujukannya ke provinsi. Saya kira di beberapa kota-kota sudah menggunakan kok yang namanya perda atau peraturan pemakaian bahu jalan itu kan ada restribusi. Jadi kita bisa manfaatkan harusnya dari dulu nih. Oke. Tapi selama ini udah jadi PAD nggak sih, Pak, untuk belum PO? Belum ada. Makanya harus
ada regulasinya, makanya kita buat yang mulai rancangannya, akhirnya sudah kita bentuk. Kapan Pak kira-kira kita gesa untuk perda itu Pak? Bisa, karena rancangannya harus dibahas dulu. Harus dibahas dulu. Oke, siap. Baik. Ini butuh waktu. Bisa pembahasannya bisa 6 bulan. Baik, siap.